Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daneswari Suciananda dari Rombel Akuntansi D 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen bab 1 tentang pengantar sistem informasi. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah kita menonton video ini, kita bisa memahami dasar-dasar konsep sistem dan sistem informasi manajemen, memahami dasar-dasar komputer dan teknologi informasi manajemen, mengetahui inovasi dalam teknologi informasi. Selanjutnya, yang pertama, sejarah sistem informasi. Materi ini mencakup peninjauan kembali piranti keras yang mengalami evolusi dan penerapannya dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1950-an, komputer telah digunakan sebagai aplikasi bisnis. Komputer yang pertama kali dipasarkan secara luas yaitu UNIVAC. Kemudian, di tahun-tahun selanjutnya, muncul komputer yang ukurannya lebih kecil. Evolusi peranti keras komputer dimulai pada tahun 1945, ditandai dengan munculnya Electronic Numerical Integrator and Calculator atau biasa disingkat ENIAC yang dikembangkan oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert. Ini merupakan komputer generasi pertama yang ukurannya sangat besar dan hampir satu ruangan penuh. Yang kedua, UNIVAC. UNIVAC 1 merupakan generasi komputer kedua dengan tampilan yang lebih kecil dan merupakan komputer komersial pertama yang dipasang di Biro Sensus pada tahun 1951 dan General Electric pada tahun 1954. Kemudian, sistem 360 oleh IBM. Pada tahun 1960, komputer generasi ketiga muncul. Komputer ini merupakan komputer yang pertama kali mendukung multi-user dan dilengkapi dengan sistem operasi. Kemudian, pada tahun 1970, muncul komputer mini yang ditujukan bagi organisasi kecil. 10 tahun berikutnya, pada tahun 1980, mikrokomputer muncul. Ini adalah komputer yang biasa kita kenal sebagai PC atau personal komputer. Komputer ini dapat dimiliki dan dioperasikan oleh individu. Selanjutnya pada tahun 1960, ada tren populer dari salah seorang pendiri Intel yaitu Gordon Moore. Istilah yang populer adalah kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Nah, pada tahun 1970, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan. Jadi, dalam setiap 18 bulan, kemampuan komputer kita akan meningkat dengan kita mengeluarkan biaya yang sedikit. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Komputer besar dan personal komputer yang ada saat ini memiliki arsitektur yang sama, yaitu terdiri dari software dan hardware. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi. CPU mengendalikan seluruh komponen perangkat komputer. Kemudian RAM. RAM itu tempat kerja sementara bagi CPU. Kemudian motherboard, dan yang terakhir tempat penyimpanan permanen, yaitu CD, ROM, USB flash drive, dan hard disk atau hard drive. Saat digunakan bersama dengan keyboard, mouse, monitor, printer, komputer akan bisa menjadi alat pendukung pengambil keputusan yang baik. Pengantar arsitektur komunikasi. Dulu, komunikasi antar komputer hanya bisa melalui perangkat keras, yaitu yang disebut modem. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Evolusi tidak hanya ada pada piranti keras komputer saja, tetapi juga ada pada bidang aplikasi komputer. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer pertama adalah sistem pemrosesan data elektronik atau sekarang lebih dikenal dengan sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan.
sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem berbasis komputer yang memproses informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang serupa. Pengguna SIM adalah entitas organisasi formal atau perusahaan dan anak perusahaannya. Kemudian, SIM akan menghasilkan dua jenis informasi peranti lunak, yaitu pembuat laporan dan model matematis. Output informasi yang dihasilkan akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Pada tahun 1964, IBM memperkenalkan sebuah mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Aplikasi ini disebut aplikasi pengolahan kata. Aplikasi tambahan lainnya meliputi email, voicemail, kalender elektronik, dan beberapa aplikasi lain yang bisa dibaca pada teks di atas. Sistem ini disebut Personal Productivity System. Selanjutnya, pada tahun 1971, G. Anthony Gorey dan Michael Scott Morton mencetuskan istilah DSS, yaitu Decision Support System, atau yang kita ketahui sistem pendukung pengambilan keputusan, yaitu suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Output DSS dihasilkan dari suatu basis data relasional yang mencakup laporan berkala dan khusus, output dari model matematis, dan groupware. Tambahan aplikasi dari DSS ini yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan seorang yang memiliki kecerdasan. Selanjutnya juga ada ERP yang sudah kita pelajari pada SIA, pada semester 2. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis ke seluruh organisasi. Sistem pemrosesan transaksi, SIM, DSS, itu semua dikembangkan tanpa melalui rencana utama. Masing-masing sistem muncul sebagai respon atas kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi juga tersedia bagi para manajer. Sistem ini dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam pemecahan masalah. Kemudian, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan dengan memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi pemecahan masalah. Manajemen, menurut Robert and Anthony, dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah top manager, tingkat perencanaan strategis. Yang kedua, middle manager, tingkat kendali manajemen. Dan yang terakhir, lini manager, perangkat kendali operasional. Kemudian, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, dari sini ada 3 aktivitas, yaitu hasil dari aktivitas pemecahan adalah solusi. Kemudian, saat pengambilan keputusan, manajer ikut terlibat. Dan ketiga, hasilnya adalah keputusan itu sendiri. Yang kedua, tahapan dasar pemecahan masalah. Menurut Herbert Asimon, ada 4 tahapan dasar dalam pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen. Kedua, aktivitas perancangan. Ketiga, aktivitas pemilihan. Dan yang keempat, aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input dan output. Kemudian, kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa mendatang, komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.